1 bulan menjelang 13 tahun pernikahan. Ya sudah wis, menangis nggak bisa kita nggak bisa lagi saya mengungkapkan gimana seperti apa, sudah nggak bisa di ini lagi, sudah kosong gitu. Selamat datang di channel Petuah Kehidupan. Kita sudah 1 tahun lebih kita ndak bersua. Hari ini Ayah mendatangkan lagi seorang narasumber yang akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Inspirasi hidup yang bisa kita ambil dari sisi positifnya. Siapa yang Ayah undang hari ini? Yuk kita kenal lebih dekat lagi. Selamat datang Mbak Dewi. Selamat datang Ayah. Sulit banget ya menemukan jadwalnya bisa ketemu sama. Saking terlalu padatnya sampai tak terlihat ya. Iya. Jadi untuk saya mendapatkan jadwalnya sama Mbak Dewi ini untuk harus ngantri 1 tahun. Harus mengantri 1 tahun. Beliaunya ini betul-betul padat, selain menjadi MC juga presenter, undangan di berbagai acara dan masih banyak lagi. Iya, betul-betul entertain sejati. Termasuk ngomong juga. Ngomong juga. Salah satu profesi ya. Itu termasuk profesi yang rutin harus dijalani. Sudah putra berapa sekarang? Alhamdulillah sekarang putranya sudah 6. Sudah 6 ya. Iya, dari pertama ketemu 2 sekarang sudah 6. Sudah 6 ya. Iya. Cepat banget ya. Cepat perkembangannya. Alhamdulillah. Terakhir kapan ya kita ketemu ya? Kurang lebih sebelum corona kemarin sebelum corona ya, sudah setahun lebih berarti. Iya, betul. Ya. Dan selama itu aktivitas terus berjalan ya. Tetap harus berjalan. Saya pantau di TV, di radio ya, dari beberapa postingan teman-teman juga, MC-nya aktif banget ya. Alhamdulillah. Masih jalan. Gitu ya. Sampai sekarang. Sekarang yang lebih aktif lebih ke mendongeng untuk anak-anak. Ya. Oh, keren. Saya terinspirasi begini Mbak Dewi, kita kan sudah temenan lama ya. Betul. Jadi saya sempat mendengar juga bahwa suami beliau ini meninggal secara tiba-tiba pada suatu ketika, dan kalau nggak salah memang nggak ada yang bisa dijelaskan ya. Sakit apa dari dokter juga nggak ada ya? Tidak ada. Pada saat itu beliau dalam kondisi yang benar-benar sehat ya. Namun memang 2 minggu sebelumnya itu beliau sempat sakit, tapi hanya sakit biasa, batuk pilek aja. Iya, cuma demam, batuk pilek, tapi udah sembuh, sudah kembali bekerja juga gitu seperti biasanya. Ya, itu nanti yang akan kita kupas ya, bagaimana perjuangan Mbak Dewi ditinggal suaminya secara tiba-tiba tanpa ada sakit, tanpa ada keluhan apapun juga, dan bagaimana perjuangan Mbak Dewi dalam menjadi kepala rumah tangga, tulang punggung, membimbing putra-putrinya, ya seperti itu. Semoga bisa menjadikan inspirasi untuk terutama ibu-ibu yang ada di rumah, yang mungkin pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami sama Mbak Dewi. Ya. Dulu tahun berapa ketemu sama suami? Waktu pertama kenal itu? 2023. 2023. Waktu itu saya masih awal-awal, sekitar 1-2 tahunan baru menjadi penyiar radio. Oh. Gitu. Jadi waktu itu saya masih di radio pertama itu saya menjadi penyiar radio sekaligus reporter sepak bola. Setelah itu kemudian kenal sama suami. Ya, ini kenalnya dulu juga unik loh Mas. Gimana? Ayah ini dulu kenalnya saya dengan suami itu juga unik. Jadi pada saat itu suami dapat telepon gelap, ya kan, dari namanya dari si A, kayak gitu kan, bilang ini saya dapat nomornya dari sini gini. Saya tuh siaran radio, padahal waktu di tahun 2023 itu kan handphone masih langka banget. Iya. Masih langka. Beliau penasaran. Ya di telepon tuh kemudian yang angkat kakaknya. Rumah saya di sini berwarna pink, ada banyak bunganya, ada kolamnya. Gitu. Terus suatu saat kita ada WhatsApp nyasar. Waktu itu SMS, belum ada WhatsApp, ada SMS nyasar. Tahun berapa? Tahun 2023.
2023. Bukan. 2003. 2003. Iya, saya lulus tahun 2000. Iya, 2003. 2003 masih zamannya SMS ya dulu Iya, ya. masih dalam SMS. Nomor telepon waktu itu masih hanya Telkomsel. Masih langka ya. Ya, terus SMS nyasar. Loh, kok tadi telepon saya kenapa? Ada apa ini? Sama siapa? Terus akhirnya dari situ kita kenalan. Saya penyiar, saya radio, tapi saya tidak telepon. Saya tidak telepon, tidak tahu nomor telepon rumah sampean. Saya juga tidak pernah merasa menghubungi, saya juga tidak punya nomor handphone sampean. Ini nomor saya baru, nomor juga baru, terus Harfa juga baru. Waktu itu saya baru 1 mingguan punya handphone, nah, kayak gitu. Terus akhirnya beliau mencari saya. Mencari saya, datang ke studio bersama sahabatnya, bersama kakaknya, tapi tidak mengaku kalau beliau yang tadinya sama-sama. Itu ya. Kita kan mungkin penasaran atau gimana ya. Tapi mungkin Mbak Dewi nganggapnya kan ya mungkin bagian dari fan juga. Iya kan? betul. Jadi nggak ada pikiran gimana-gimana gitu. Waktu itu kan saya juga anaknya orangnya tomboy banget gitu kan ayah. Jadi ya pakai celana gombrang, terus kemudian pakai kaos, hemnya dibuka, pakai topi dibalik gitu. Iya, saya bisa maklumi kalau masa-masa bujang kan kayak gitu ya biasanya. Apalagi saat itu habis turun dari lapangan dari liputan Persik, waktu itu Persik masih jaya-jayanya. Terus kemudian dia datang ya biasa aja sih, kira ya fun main gitu aja. Ada tinggal siaran ya, saya siaran sampai jam 9, dia tungguin sampai saya selesai. Mau saya antar pulang, oh enggak, nanti dijemput bapak gitu kan. Terus berselang hari berikutnya dia, saya udah pernah tahu loh kamu dek gitu. Oh tahu dari mana? Tak kasih nomor telepon rumahku ya, dia telepon. Kemudian dia kasih, aku sudah tahu adik siaran waktu kemarin aku datang sana. Saya ingat tapi saya nggak ingat gitu. Saya nggak ingat. Terus suatu hari dia datang lagi. Terus boleh tahu rumahnya? Karena dia kenal lah. Akhirnya kenal, loh di foto rumahnya, loh kok rumahnya kayak yang diceritakan kakak ya kayak gitu. Kayak ada sesuatu yang memang tidak pernah kita sengaja gitu. Karena memang kita sama sekali tidak pernah bersinggungan, tidak pernah ketemu sama sekali. Tapi apa yang diteleponkan seseorang itu ditunjukkan ciri-ciri dari rumah saya itu sama persis dengan orang yang menelpon pada saat itu. Padahal sama sekali saya tidak kenal dengan beliau dan tidak mengenal dan tidak pernah merasa telepon. Kayak gitu ya. Terus selama pacaran itu selama pendekatan itu kapan mulai tumbuh rasa seneng sama? Cukup lama sih, hampir kurang lebih sekitar ada 6 bulan ya. 6 bulan ya. Iya, karena waktu awal beliau datang ke rumah gitu, aku sempat ilfil gitu ya. Karena beliau kan orangnya tinggi, putih, terus bibirnya merah, ya hampir persis kayak cewek. Udah orangnya sopan, kalem, kayaknya bukan tipe saya banget. Gak taunya jodoh ya. Gak taunya jodoh gitu. Gak taunya juga jodoh. Jadi ya gitu, terus lama-lama dia sering main, bawain adik-adik saya dulu masih kecil-kecil kayak gitu, bawain es krim lah, bawain kue lah, bawain apalah kayak gitu. Ibu saya suka, kerja di mana? Oh, kerja di GG Bu. Ini sudah ini ya. Orang tua zaman dulu ya udahlah. Akhirnya menikah tahun berapa? Saya menikah tahun 2004. 2004 ya. 2004. Jadi perkiraan sekitar 1 tahun lebih ya. Iya. Pendekatan sampai akhirnya tunangan terus pernikahan itu. Iya. Setelah menikah, alhamdulillah langsung diberi buah hati. Yang pertama cowok ya. Iya, cowok itu perjuangan yang luar biasa. Masa transisi dari kehidupan yang biasanya kita sama orang tua, dengan teman-teman lingkungan kita, tiba-tiba kita berpindah dengan suami, dengan keluarga suami, dengan kakak ipar, dengan saudara. Dengan banyak orang baru ya. Betul sekali. Jadi banyak hal yang perlu ditata dan juga diatur, dikondisikan semuanya. Istilahnya kan adaptasi baru ya. Betul, apalagi kan baru menapaki kehidupan yang pertama sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Jadi secara otomatis banyak hal yang belum kita ketahui di situ. Jadi ya ada susahnya, ada senangnya juga. Gitu. Menikah tahun 2004. 2005. Iya, 2004 ya. Itu usia berapa, Mbak Dewi? Saya usia 23 mau 24. 23 ke 24 ya. Iya. Tergolong masih muda banget ya. Iya.
Ya, meskipun tapi kalau di tahun sudah sekian di orang desa sudah termasuk rawan kasep ya. terlambat. Bahasa Jawanya kasep ya orang desa kan seperti itu ya. Betul. Iya. Padahal sebetulnya belum ya, banget ya, masih 23 ya. Iya udah dewasa, tapi kan untuk jam terbang memang masih baru istilahnya. Iya. Kemudian gini Mbak Dewi akhirnya setelah menikah dikaruniai 1 orang anak, kemudian diberikan anugerah lagi, anak lagi? Belum, itu masih lama. Masih lama. Jarak berapa sama yang kedua? 7 tahun. 7 tahun. Iya. 7 tahun jaraknya. Jadi dari situ saya masih siaran, saya masih waktu masih sama mertua. Jadi ayahnya anak-anak masih di pabrik seperti biasanya ya. Berjalan seperti biasanya, sering berjalannya waktu saya bertambah ilmu, saya merambah dunia televisi, merambah dunia panggung, dari MC seperti itu. Ya semakin berkembang, sedikit ada konflik dari keluarga suami. Kakak sudah mulai menikah, Kak Ipar, kemudian sedikit ada konflik, ya akhirnya saya mengalah, saya pindah ke rumah kakek saya. Waktu itu sempat terlantur-lantur juga sih waktu itu, di kakek belum ini masih ada bule suami dari Pak Le, jadi saya cari kontrakan sana kemari, akhirnya saya ditolong oleh bosnya bapak waktu itu di salah satu catering terkenal di Kediri juga. Saya dipinjami rumah sampai saya dapat kontrakan. Baru 2 bulan ternyata yang anaknya yang punya rumah ini datang mendadak. Saya di Kalangkabut, saya kemana harus cari kontrakan dalam waktu 2 hari. Terus akhirnya cobaan ya. Iya, kakek saya mendengar di rumah saya yang sekarang, sudah bawa pulang ke sini. Akhirnya saya mau pulang ke situ, tapi ini diperjelas dulu saya bagaimana. Nanti kalau saya bangun rumah bagus-bagus, ternyata menjadi konflik lagi seperti yang sudah katanya sudah diberikan, tetapi ternyata setelah sudah rumah jadi bagus, sudah dibenahi semuanya, terjadi pergolakan, saya tidak mau. Terus akhirnya gitu ya? Akhirnya kakek ngalah, dipindah ke nama bapak, baru saya ke rumah kakek. Saya bangunlah 2 sisi rumah kayak gitu. Itu terjadi konflik lagi. Istri dari Pak Le sedikit kurang suka gitu ya, karena beliau ingin bertempat di situ, tapi saya kan tidak hanya semena-mena menempati rumah itu. Saya bangun dua rumah. Dari belakang saya bangun lagi, saya mau tempatkan beliau di situ, saya yang depan sama yang kakek. Jadi satu lokasi cuma dibedakan rumahnya. Iya gitu, betul. Tapi tetap nyambung gitu kan maksud saya. Jadi beliau bisa tetap jualan sama jaga si troli saya, pikir saya kan gitu. Tapi ternyata beliau memilih lebih pergi dari rumah. Akhirnya dia kembali ke tempatnya, saya di situ sama kakek. Ini satu perjuangan yang luar biasa. Luar biasa, banyak cobaan banget ya, dari satu tempat ke tempat lain, kemudian tidak ada yang kurang berkenan lagi ya, seperti itu, dan akhirnya menetap di tempat kakek sampai sekarang ini. Terus Mbak Dewi, yang membuat saya ingin tahu lebih jauh lagi bagaimana kehidupan keseharian antara Mbak Dewi dengan almarhum suami itu. Baik sih, selama ini tidak ada pernah masalah yang pelik ya dengan almarhum ayahnya anak-anak. Kita fine-fine aja, tidak pernah ada masalah. Kecuali memang pada saat itu memang ayahnya anak-anak kan termasuk anak yang sangat sayang terhadap ibu, terhadap keluarganya gitu ya. Jadi apapun yang terjadi itu yang utama adalah keluarganya. Ya, yang sering menimbulkan kita sering salah paham, terjadi konflik ya hal-hal yang demikian aja sih sebenarnya. Tidak ada pernah hal-hal yang terjadi besar, itu tidak pernah ada. Hingga akhirnya kapan? Akhirnya itu setelah lahir anak kedua, itu di tahun awal 2017, itu Dedek mau ulang tahun yang kedua, Anak yang kedua mau ulang tahun yang kedua, almarhum ayahnya anak-anak mau berangkat kerja. Sebenarnya di awal itu kita sempat janjian, jadi malamnya itu kita sempat janjian. Kita boleh sama-sama ada, waktu itu harinya Jumat. Kita boleh sama-sama, ayah bolos, saya juga bolos. Saya sudah izin kantor. Akhirnya saya tidak masuk, ini
ayahnya nggak ada badan kan kayak gitu. Terus yo nanti ayah pijit ya di sini ya tapnya pijit. Yo wes aku juga bolos. Ternyata begitu pagi beliau pingin aku kepingin nasi tumpang ya, saya cariin nasi tumpang. Nggak dapet. Adanya nasi pecel mau. Ya wes gak apa-apa wes nasi pecel sarapan. Biasanya kalau makan itu ayahnya anak-anak itu mesti minta disuapin. Kalau nggak disuapin kan makannya nggak banyak. Jadi pasti disuapin. Wah kamu ya enak ya perutku ya bu. Kenapa masuk angin? Tak kerokin. Enggak aku nggak masuk angin. Ya udah kamu aja dulu tak dulang. Habis itu kok mandi pakai seragam loh. Kok pakai seragam? Katanya mau bolos sama-sama. Aku loh izin bolos. Nah, gimana saya kan terus marah-marah. Terus lah, enggak kalau sedih kan hari ini Jumat. Paling cuma teman setengah hari aja gitu. Habis itu terus karena saya masih marah, dia ngubengin ini apa? Ngajak jalan-jalan si Genduk dulu muter ngajak jalan-jalan si kecil tadi. Iya, itu sebelum berangkat kerja kan biasanya ejek gitu. Habis itu nanti dia mau berangkat sama marah. Oh sih ini katanya janjian ini, oh ini bedal loh kono kan. Dan akhirnya berangkat. Tapi ya namanya sih ya, selesai marah ya sudah karena memang kita nggak pernah ada masalah. Yang paling sampai di pabrik sekitar jam 9:30 itu beliau sempat telepon video call. Jadi saya habis nidurin habis buatin si baby masih tidur kan, ya telepon lagi apa aku capek banget Yonda gini. Nah kenapa bukan rasanya kok capek banget ya udah buruan pulang tadi katanya mau bolos sekarang malah masuk terus sekarang ngapain gak penak terus biye sebentar lagi ayah pulang ya wes tak nutup nih kerjaan dulu terus ya udah tak mandi habis ini mau dulang si Endo saya mandi jadi ketika saya mandi telepon tuh berdering terus gak berhenti ya telepon berhenti udah saya buru-buru masih pakai handuk saya angkat telepon ayah halo saya telepon halo ya nggak ada suaranya terus putus tut Jadi itu telepon berbunyi iya oh jadi telepon saya berbunyi terus saya buru-buru mandi saya selesaikan terus saya lihat loh kok ayah telepon sampai beberapa kali terus saya telepon balik halo ya halo itu langsung diputus tut gitu Apa ya kok diputus saya nggak enak tapi ya sudahlah saya ambil saya berbaju. Itu jam berapa itu? Itu jam 9:30-an, 10 pagi. Ya? 9:30 pagi. Saya selesai berpakaian, gendong si Dede karena Dede sudah bangun. Saya mau suapin, teleponnya bunyi lagi, saya angkat lagi. Nyapa ya, pripun? Kok telepon sampai berkali-kali? Tadi pamitan mau mandi. Anu Bu, ayahnya pingsan kita penyantilan gitu. Itu temannya kantor ya? Iya, bilang gitu. Temannya kantor. Sama sampai pingsan selama ini walaupun saya gitu nggak pernah pingsan. Yang sering pingsan justru saya yang punya banyak masalah kesehatan saya kok tiba-tiba sampai pingsan gitu. Terus loh kenapa bisa di mana bawa ke klinik aja langsung. Terus pikir saya gini alhamdulillah bisa bawa ayahnya anak-anak ke klinik karena selama ini tuh beliau anti dokter karena 3 saudaranya meninggal di meja dokter semua. Jadi bapaknya meninggal di meja dokter. Kayak ada semacam ketakutan ya. Iya. Jadi nggak pernah mau sama sekali ke dokter. Jadi kalau sakit dokternya ya saya. Ya obat yang apa yang dia keluhkan saya sesuaikan sama ramuan tradisional aja kayak gitu. Lalu setelah dapat kabar itu dibawa ke klinik sama teman-temannya kantor? Iya Bu, saya balik jadi langsung klinik. Iya saya langsung klinik. Jadi saya langsung gendong si Dede, saya keluarin motor, saya pergi ke tempat nenek yang biasanya ngomong si Genduk kalau saya berangkat siara gitu. Mbah, kebetulan beliau kan juga pensiunan dari pabrik. Gitu. Terus Mbah, Bapak perasa gini klinik. Oh iya, Bapak ada pingsan. Go di kanu. Ya saya. Bapak salin, terus saya bonceng. Kira-kira baru 100 meter dari rumahnya Mbah itu telepon saya berdering terus. Saya Mbah teleponnya bunyi, saya angkat. Halo, Bu, tempun din. Itu siapa temennya? Temennya. Pakai HP-nya ayahnya? Suami? Pakai HP-nya suami. Terus? Bu, tempun din. Aku di jalan Mas ini. Saya sudah mau ke pabrik ini. Tak susul, saya tunggu di sana. Jangan boleh bawa pulang dulu ya. Biar di sana saya pengen ngomong sama dokternya. Karena saya kan mumpung kesempatan kan ketemu dokter jadi pengen tahu kondisi si ayah ini seperti apa kan kayak gitu karena selama ini memang nggak pernah mau Bun nggak usah pulang aja sebentar lagi saya antar beliaunya pulang gitu saya antar pulang jangan pulang aja ke rumah tapi di situ saya mendengar jeritan
Jadi suara teman-teman itu jerit, apa gitu, Pak, bangun. Saya sudah blank. Udah pikiran udah kemana-mana. Iya, udah kemana-mana itu saya sudah. Itu posisi Mbak Dewi di jalan ya? Iya, saya di jalan. Sudah mau ke jalan raya. Sama si kecil? Sama si Dede, ya Dede. Saya nyetir motor, sepeda motor, Mbah sama si Dede, saya bonceng gitu. Itu sudah pikiran udah kemana-mana gitu. Bagaimana rasanya itu ya ketika harus sendirian di jalan, mendapat suara-suara seperti itu, pasti pikirannya kemana-mana. Bagaimana bisa, saya nggak bisa membayangkannya. Sudah bisa konsentrasi di jalan. Nggak bisa pastinya Mas, nggak bisa. Begitu saya mendengar teriakan-teriakan itu, saya mencoba berusaha kuat. Ada apa? Mas, ada apa? Ada apa loh? Kalau Bapak mau diantar ke rumah nggak ada apa-apa kok. Kenapa pada teriak-teriak? Ada apa ini? Ada apa? Ngomong misalnya gitu. Tetap nggak ngomong-ngomong ya? Tetap dia temennya tetap diem. Terus akhirnya, Mas, halo ngomong. Mas, ada apa? Ada apa? Kenapa sampai kok kenapa? Terus Bu, sabar. Bapak udah nggak ada. Langsung. Blah. Itu dikasih tahunya di jalan? Di jalan. Jadi telepon. Saya masih pegang. Motor kondisi masih nyala. Jadi saya waktu itu begitu blur itu saya langsung teriaki, Allah gitu, saya sudah tidak sadar. Di jalan itu? Di jalan. Jadi si Mbah sama si Dede nggak tahu gimana, posisi motor saya sudah gimana, saya gimana nggak tahu. Saya perasaan saya itu cuma teriak, ya Allah ya, kenapa ya? Coba kamu nggak jadi berangkat kerja, kan seperti ini kalau kamu mana saya ini. Saya sudah dileming kemana-mana, tapi saya kondisi nggak sadar. Jadi tahu-tahu saya itu sudah dibawa orang dari tempat saya pingsan sampai ke rumah itu kurang lebih sekitar 300 meter. Saya digendong orang-orang, dibawa pulang ke rumah itu. Terus akhirnya suami dibawa pulang. Sampai dibawa pulang, ya sudah kondisinya ya nggak bisa. Gimana ya? Namanya juga kehilangan dengan mendadak. Iya. Tidak ada gejala. Tidak ada sakit. Dia dengan usia pernikahan seperti itu, 13 ketika tahun. Dedek masih senang-senangnya, masih kecil-kecil membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Ini 1 bulan menjelang 13 tahun pernikahan. Ya sudah wis, menangis nggak bisa, kita nggak bisa lagi. Saya mengungkapkan gimana seperti apa, sudah nggak bisa di ini lagi, sudah kosong gitu udah. Bisa saya membayangkan bagaimana perasaan seorang istri ketika masih membutuhkan kehadiran seorang suami, ketika anak-anak juga masih kecil. Dan itu menjelang si Dede ulang tahunnya kedua, berapa hari ya? 12 hari menjelang si Dede ulang tahun yang kedua, menjelang ulang tahun pernikahan yang ke-13 waktu itu. Dan tidak ada kata, tidak ada kalimat, tidak ada diagnosa apapun juga, tidak ada sakit sebelumnya ya? Tidak ada. Jadi setelah 7 harinya kan saya diharuskan turun ke lapangan ngurus surat kematian dari rumah sakit dan lain sebagainya kan. Saya datang ke rumah sakit, saya datang ke klinik itu pun dari dokter tidak ada diagnosa ini karena serangan jantung atau apa, tidak, hanya yang diberikan itu keterangan sudah meninggal. Dari rumah sakit pun hanya diterangkan sudah meninggal, itu aja. Pada saat itu Mbak Dewi nggak mencoba mencari tahu ke dokternya, ini sebetulnya kenapa penyebabnya? Sudah. Kenapa? Bagaimana jawaban dokternya? Dibawa ke sini sudah dalam keadaan meninggal Mbak, jadi saya mau periksa gimana. Kalau waktu itu mau diotopsi ya kita bisa. Tapi nggak terpikirkan saat itu ya? Tidak lah. Iya. Saya kan ya kasihan kan kalau harus diotopsi kan. Iya. Ya mau nggak mau karena apalagi dengan dalam kondisi meninggalnya juga istilahnya itu tidak dalam keadaan meninggal secara baik ya. Dengan banyak teman-teman di sekelilingnya ya. Bukan karena hal-hal yang lain. Di waktu itu beliau itu meninggalnya di pabrik. Bahwa cuma pamit sama temannya. Yang dikatakan temannya tadi pingsan tadi ya. Iya. Pada saat itu sudah meninggal, tapi teman-teman nggak menyadari seperti itu. Enggak, waktu itu masih pingsan. Jadi waktu masih dalam kondisi sehat, setelah telepon saya itu pamit ke temannya mau ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Kan habis waktu itu beliau mengerjakan laporan laboratorium di pabrik kan, gitu. Keluar
keluar dari kamar mandi tuh beliau sempoyongan. Temennya yang melihat tuh beliau katanya beliau tuh kok sempoyongan. Pak kenapa? Kok anu ya? Aku kok mumet ya? Kok mumet habis itu dia. Pak saudara saya Pak itu sudah nggak sempet di ini beliau sudah pingsan. Kemudian teman-temannya teriak, oh bapak pingsan ya tolong. Terus loh kok semakin lemes ya? Kok semakin lemes gitu. Mobil. Jadi langsung dibawakan mobil sama mandornya, terus langsung dibawa keluar pabrik. Jadi sepanjang dari pabrik keluar ke jalan raya itu klakson itu dinyalakan terus, bunyi kayak gitu terus sampai keluar dari pabrik. Begitu nyampe jembatan timur pabrik, bapak mengembuskan napas terakhir. Itu cerita temen yang saat itu nolong dan mangku dia waktu berarti berangkat itu. Almarhum meninggal saat dalam perjalanan ya? Iya. Jadi begitu nyampe ke klinik, dokter sudah menyatakan beliau meninggal. Terus langsung dirujuk ke rumah sakit gitu. Atau mungkin karena firasat dari suami ya, jadi memang sengaja beliaunya masuk kerja. Daripada nanti, mungkin ya biasanya kan seseorang yang betul-betul tulus. Dia nggak mau melihat pasangannya tuh susah, sedih. Ya. Mungkin ya, semua sudah diatur sama Tuhan. Ya kalau orang Jawa bilang apa ya istilahnya, tinggal katresnan gitu. Iya. Itu yang saya mulai kerasa, bapak kok aneh ya, kok aneh ya gitu. Itu seumur-umur beliau itu paling nggak suka cuci piring. Itu di akhir-akhir itu beliau mau bantu saya cuci piring. Tapi kalau memang beliau orangnya suka kebersihan banget, jadi rumah itu nggak pernah ada debu, ibaratnya ada debu nempel ada, nggak pernah. Jadi rumah itu selalu bersih. Cucian kalau pulang kerja, misalnya saya capek sama-sama kerja gitu, malam dia pulang kerja habis saat dia tuh dia bantu cuci, bantu jemur, nyapu, ngepel, apalah pengrawat anak apalah itu dia semua mau kerjakan gitu, kecuali cuci piring. Tapi di akhir-akhir itu beliau cuci piring. Pada saat itu nggak curiga atau kok tumben, kok nggak seperti biasa? Iya pasti. Jadi tumben ya ini, ayah kok tumben ya. Saya sudah berfirasat, tidak ada sesuatu. Janganlah, saya berharap selalu sehat, selalu panjang umur gitu. Karena pada sebelum beliau itu mau menunjukkan tanda-tanda itu kan waktu malam takbir kakek saya itu kan juga meninggal dunia. Jadi dari apa ya Lebaran habis itu selang berapa? 3 setelah surah Safar itu Madilakir 4 bulan setelah kakek meninggal, dalam 1 tahun saya kehilangan suami itu. Tapi sebelum kakek meninggal itu saya sempat mendapat firasat. Tapi sebenarnya sudah saya apa ya berusaha saya netralisir dengan doa-doa, dengan selamatan atau apa kayak gitu. Jadi sebelum kakek meninggal itu saya sudah diberikan firasat ada seseorang itu nebang pohon pisang saya itu 2. Jadi pohon pisang saya sudah matang sama pohon pisang saya yang mau berbuah. Saya tertawa, loh kok ditebang kan enggak orang ganggu jalanmu, saya kan gitu. Kenapa harus kamu potong? Ini kan punya saya protes kayak gitu. Tapi saat itu saya langsung terbangun. Sudah saya tapi nggak sampai berpikir jauh itu ya? Nggak sampai berpikir seperti saya enggak. Jadi hanya menganggap bunga tidur aja. Iya, hanya menganggap bunga tidur aja kayak gitu kan. Kan waktu itu hanya ditebang sudah, yang besar itu sudah mangklung gini, dan yang satunya tuh masih dalam proses gitu kan. Ya sudah nggak ada pikiran sih. Lalu gini, Mbak Dewi setelah sepeninggal suami dengan anak-anak yang masih kecil seperti itu, bagaimana Mbak Dewi bisa kuat, bisa tegar untuk anak-anak, dan perjuangan Mbak Dewi seperti apa sepeninggal suami? Awalnya sih ya sama ya mungkin dengan ibu-ibu yang lain, ketika di awal ditinggal itu kan ada beban mental ya. Pasti terutama gitu. itu dengan 2 anak besar harus gimana, karena memang saya dari kecil sudah terbiasa dengan kerja keras. Jadi kalau hanya untuk menghidupi anak-anak saya pasti mampu. Tapi yang membuat saya rapuh itu adalah
justru tekanan dari orang-orang yang ada di sekitar gitu. Yang menguatkan saya anak-anak. Kalau saya rapuh, anak-anak saya nanti gimana? Saya harus berjuang. Mereka harus bisa lebih baik. Walaupun saya sakit, walaupun saya hancur, tapi anak-anak saya tidak boleh sakit karena dia sudah kehilangan sosok yang sangat vital banget bagi anak-anak gitu. Masih nggak apa-apa ya, masih jalan terus ya sekarang ya. Ya, kuat ya. Insya Allah. Salut saya sama perjuangannya Mbak Dewi ini. Jadi sepeninggal suaminya dia terus berjuang. Ya masih tetap siaran tetap jalan. Kemudian kebetulan juga waktu itu kita lagi naik daun dengan salah satu grup musik cewek-cewek yang ada di Kota Gede lagi booming-boomingnya, kemudian jadwal susah juga lumayan padat, jadi akhirnya rasa sedih itu terobati. Ya. Dengan mencari kesibukan seperti itu. Yang penting mungkin semangatnya untuk bagaimana bisa untuk terus bangkit melangkah ke depan untuk anak-anak ya. Itu yang paling penting ya. Betul sekali. Mbak Dewi, apa sih yang paling Mbak Dewi ingat dari hal-hal yang paling baik dari suami? Yang belum bisa dilupakan sampai sekarang. Beliau itu sangat sabar, tidak pernah marah. Sabar, tidak pernah marah. Apapun yang saya lakukan, saya kerjakan, saya inginkan. Dia selalu support. Tidak pernah. Kok jangan mampu gini Kak? Mampu Kak. Kalau mampu juga apa-apa. Yang penting anaknya anaknya tetap kopen, anaknya tetap terawat gitu. Dan memang menjadi prinsip saya itu kalau saya itu kan kerja untuk keluarga. Jadi setiap saya melakukan setiap pekerjaan saya, semua kebutuhan keluarga itu saya selesaikan dulu. Jadi sarapan anak-anak, seragam anak, baju kerja sampai makan siang. Anak-anak makan siang itu semua sudah saya siapkan. Jadi saya meninggalkan mereka itu tidak hanya sekedar wis nanti beli aja ini, enggak, tapi semua kebetulan saya siapkan ini. Jadi saya berusaha tanggung jawab juga dengan kepercayaan beliau gitu. Terus tidak pernah keluar rumah. Beliau itu anti warung. Jadi kalau kepingin makan apa-apa itu ya beli di warung, bungkus makannya di rumah. Di rumah ya. Tidak pernah makan kita jalan terus kita nongkrong makan seperti yang lain-lainnya itu nggak pernah. Beli ya di luar sama si Tole, ya dibungkus bawa makan ya di rumah sama. Nggak pernah rokok, nggak pernah kesana kemari sama teman-temannya ke warung kayak nongkrong kayak teman. Nggak pernah. Yang penting sekarang fokus bekerja dan perhatian untuk anak ya. Betul. Jadi tahunya cuma pabrik rumah gitu gitu. Gitu aja sih. Baik. Ya, teman-teman di rumah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Usia adalah misteri. Bagaimanapun juga kan kita harus selalu tawakal. Apapun yang kita alami adalah apa yang sudah terbaik yang digariskan oleh Tuhan untuk kita. Betul nggak Mbak Dewi ya? Betul sekali. Yang penting kan kita bisa menjalani dengan terus menatap ke depan dengan semangat untuk anak-anaknya. Dan mungkin berjuang. Mbak Dewi ada pesan buat ibu-ibu yang ada di rumah yang pernah mungkin mengalami hal yang sama? Yang pastinya kepada ibu-ibu semuanya ya, perjalanan hidup kita tidak hanya berakhir di titik ini saja, karena ke depan ada perjuangan yang lebih berat. Tidak hanya dengan anak kita aja, tapi beban itu justru akan datang dari orang-orang yang sekitar kita. Jadi berjuanglah selama ibu punya kaki, punya tangan, punya pikiran. Tidak ada segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dan kita jalankan. Bahkan saya dulu sampai jadi maklar mobil, jadi maklar sepeda motor. Saya harus berpulang, harus ngajar, syuting, harus manggung dan lain sebagainya. Rasanya 24 jam itu saya tidak tidur. Hanya tidur terkadang kalau pas lagi di mobil rombongan waktu roco dan lain sebagainya. Tidur 1 jam dengan tekanan bahasa-bahasa yang mungkin sangat menyakitkan bagi kita. Kuatlah, karena anak kita butuh yang lebih baik dari hanya sekedar tangisan kita aja. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas kehadirannya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk
semuanya, khususnya ibu-ibu yang pernah mengalami hal yang sama dengan Mbak Dewi. Iya. Belajarlah seperti waktu. Waktu akan terus berjalan ke depan, begitu juga kehidupan. Harus terus berjalan ke depan. Ayah di sini, sampai jumpa di channel Mutfah Kehidupan selanjutnya. Bye-bye.